Ternyata segini gaji Dano dari Yayasan Yosef, mantan bendahara belak-belakan aliran dana capai miliaran. Terungkap gaji bulanan yang diterima Emram Dano alias Dano, tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diketahui Dano bekerja di sebuah yayasan rintisan Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun Yayasan Yosef tempat Dano bekerja bernama Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yayasan yang menaungi SMP dan SMK tersebut dirintis oleh Yosef dan istri mudanya, Mimin Mintarsi, yang turut dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Dulu Mimin sempat menjadi bendahara yayasan selama 2 tahun, posisinya kemudian diganti oleh Tuti Sartini. Sebelum kasus pembunuhan Subang terjadi, Yosef menjabat sebagai Dewan Pembina. Sementara itu, Yores menduduki ketua yayasan. Adapun Tuti Sartini merupakan bendahara dan Amalia Mustikarato menjabat sebagai sekretaris. Usai Tuti Sartini dan Amalia Mustikarato tewas, Yores dinonaktifkan dari jabatannya. Kemudian Yosef menjadikan Dano sebagai bendahara. Kakak Tuti Sartini Lilis bersaksi bahwa Dano merupakan sosok yang baik. Ia selalu memberikan gaji kepada Ida sang ibu meski nominalnya tidak banyak. Kalau Dano orang baik, kata Lilis dikutip dari Insert Live via tribunnews.com. Ia mengungkap gaji tersangka kasus Subang selama bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Kata Lilis, Dano mendapat gaji sebesar 1,5 juta. Dia dapat gaji 1,5 juta, kata Lilis. Gaji tersebut dipakai Dano untuk melakukan kegiatan sosial dengan membagikan makanan pada masyarakat. Bukan hanya kegiatan sosial, Dano juga memberikan gaji pada sang ibu Ida. Sementara itu dilansir dari surya.co.id dari tribunnews.com, saat pihak penyidik melakukan penyelidikan terhadap yayasan, mantan bendahara yayasan Dedi baru-baru ini mengenai cerita mengejutkan. Dedi secara spontan membocorkan rincian dana yang masuk ke yayasan bernilai miliaran. Ya, Dedi sejak tahun 2019 memang sudah jadi bagian dari yayasan yang diasuh Tuti dan Amalia itu. Dedi sempat didapuk jadi bendahara yayasan SMP dan SMK. Alhasil Dedi pun tahu persis, bahkan punya catatan pembukuan terkait dana bos yang cair ke rekening yayasan. Diungkap Dedi dalam tayangan YouTube Heru Susanto, ada 3 tahapan cairnya dana bos untuk kepentingan siswa SMK di yayasan milik Yosef. Bahkan setelah kematian Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021, dana bos tersebut kembali dicairkan oleh pihak yang diduga Yosef. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.